Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung .id dengan headline 20 juta raib, 2 penjual sayur bobol toko kelontong berhasil diringkus polisi. Dua penjual sayur berinisial EJ 27 tahun dan AP 18 tahun warga Panjang Bandar Lampung diringkus polisi lantaran membobol toko kelontongan di Pasar Panjang pada Rabu 28 Agustus 2024 pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. EJ 27 tahun kami tangkap di rumah kontrakan di wilayah Jati Agung, sedangkan AP 18 tahun diringkus di rumahnya di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Pancur Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 23 September 2024, kata Kapolsek Panjang, Kompol Martono, Kamis 26 September 2024. Kedua pelaku merusak gembok rolling door toko menggunakan besi behel, kemudian mereka menggasak uang senilai 20 juta rupiah dan belasan slop rokok. Yang dicuri oleh kedua pelaku yaitu uang total senilai 20 juta rupiah dan 11 slop rokok, ujar Kapolsek. Dengan keseharian menjual sayur di pasar tersebut, kedua pelaku cukup memahami situasi targetnya. Uang hasil pencurian dibagi dua dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kata Kapolsek. Polisi menyita 1 unit Magicom dan 7 potong baju yang telah dibeli para pelaku dari hasil kejahatan. Terhadap kedua pelaku, kita jerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara, tutup Kompol Martono. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang masih dilansir dari Lampung.id dengan headline 6 warga terkena ispa akibat tongkang batu bara kandas, KSOP, owner janji tanggung jawab jika terbukti. Kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang melaksanakan mediasi masyarakat Laut Kunyit dengan beberapa pihak pada Kamis 26 September 2024 di Aula Samudra KSOP. Berdasarkan surat KSOP Kelas 1 Panjang, mediasi ini menindaklanjuti surat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya nomor 020-P.A.C-BW-2024 tanggal 24 September 2024 hal surat protes pernyataan warga. Protes masyarakat tersebut terkait kandasnya kapal TK Citra 3003 digandeng TB Citra 09 yang diageni PT Taruna Cipta Kencana Cabang Panjang yang diduga mengakibatkan warga sekitar Kecamatan Bumi Waras mengeluh sakit. Namun sayang mediasi tersebut berlangsung tertutup. Awak media yang hendak meliput mediasi keluhan masyarakat Laut Kunyit tersebut tidak diperbolehkan masuk. Penjaga pintu masuk kantor KSOP Kelas 1 Panjang beralasan hanya yang terdaftar di undangan yang diperbolehkan masuk ke area mediasi masyarakat Laut Kunyit. Dari pantauan radalampung.co.id, mediasi berlangsung sejak pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat dan selesai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. PLH Kepala KSOP Kelas 1 Panjang Teddy Mayandi mengatakan pihaknya telah melakukan rapat mediasi antara pihak masyarakat yang diwakili LSM Grip Jaya dan perwakilan owner kapal. Hasilnya belum ada kesepakatan tapi sudah ada titik temu bahwa dua belah pihak akan lakukan komunikasi lanjut, ujar Teddy Mayandi. Ia menyebut owner kapal akan bertanggung jawab terhadap tuntutan warga Laut Kunyit jika sakit yang dialami para masyarakat terbukti akibat kandasnya kapal tongkang pengangkut batu bara. Kami selaku regulator pemerintah ikut mengawal dalam hal ini. Kalau memang benar pemilik kapal ingkar dalam masalah ini, kalau ketemu bukti kami ikut kawal. Kami selaku regulator beri sanksi kalau pihak pemilik ingkar terhadap tanggung jawab tersebut, ungkapnya. Disinggung apa tuntutan yang diminta masyarakat Laut Kunyit, Teddy Mayandi mengklaim masyarakat tidak menuntut masalah nilai. Tidak ada masalah nilai, paling tidak itu sumber masalah terdampak daripada pencemaran muatan tongkang kandas, owner akan tanggung jawab, terangnya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi yang terakhir yang dilansir dari Lamsel.id dengan headline Kejari Lamsel, ada laporan masuk terkait dugaan penyimpangan anggaran Kades Jati Indah Tanjung Bintang. Dari Tanjung Bintang melaporkan, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengamini adanya laporan dugaan penyimpangan anggaran dana desa yang dilakukan oleh Ibdi Irwanto. Namun, Kejaksaan langsung meneruskan masalah yang dibuat oleh Kepala Desa Jari Indah itu ke Inspektorat. Memang ada laporan yang masuk, tapi kami teruskan ke Inspektorat Lampung Selatan, kata Kasih Intel Kejari Lamsel, Volanda Aji Saleh SHSEMH, yang saat dihubungi Radar Rabu 25 September 2024. Apabila nanti ditemukan bukti-bukti adanya penyimpangan anggaran dana desa, Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan akan mengeluarkan hasilnya. Kemudian, lanjut Volan, hasil tersebut akan ditindaklanjuti terlebih dahulu apakah ada pengembalian atau tidak.
Tapi, kalau tidak ada pengembalian baru diserahkan ke aparat penegak hukum bisa ke kejaksaan lagi, kata Volan. Diberitakan sebelumnya, Kepala Desa Jati Indah Ibdi Irwanto diperiksa Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan atas dugaan penyelewengan anggaran dana desa. Hal itu terendus setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai dugaan penyelewengan tersebut. Informasi yang diterima Radar, Ibdi diduga melakukan penyimpangan tata kelola keuangan APBD setahun anggaran 2020 sampai 2023. Belum diketahui secara pasti, tapi dugaan sementara anggaran yang diselewengkan terbilang cukup fantastis. Angkanya mencapai hampir 1 miliar rupiah. Pantauan Radar, Senin 23 September 2024, tim Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari beberapa orang langsung melakukan pemeriksaan di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang, dalam rangka menindaklanjuti laporan atas dasar surat pelimpahan dari Kejati Lamsel. Iwan Setiawan, Irban 5 di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, memimpin pemeriksaan itu. Kebetulan di sana juga ada kepala desa dan sekretaris desa beserta jajarannya. Hingga waktu zuhur, tim inspektorat terpantau masih melakukan pemeriksaan. Tadi kita minta berita acara hasil pemeriksaan fisik tahun 2020 sampai 2023, ujar Ikhwan, mewakili Inspektur Kabupaten Lampung Selatan, Ariswandi SHMH saat dikonfirmasi Radar. Saat melakukan pemeriksaan, kata Ikhwan, timnya menemukan selisih. Tim juga menyisalir adanya kekurangan bahan material dan tidak sesuai dengan anggaran yang ada. Lapen, gorong-gorong, talut, penahan tanah, drainase, rabat beton, sumur bor, rehab gedung desa. Untuk sementara ini tim kami masih memeriksa dan menelusuri dugaan penyimpangan di hal-hal lainnya, kata Ikhwan. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Quran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Quran selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.